Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Ya, backdropnya atau backgroundnya baru. Dan kalau misalkan kalian mendengar suara-suara bising, honestly karena gue masih di rumah mertua. Kami lagi merayakan wedding party atau wedding apa ya, wedding day-nya adik jadi suami gue. Jadi gue masih di Jakarta, dan karena gue nggak mau punya utang ya sama kalian untuk hari Senin ini, jadi gue harus bikin video get ready with me dan sambil mungkin cerita-cerita aja kali ya gimana pernikahannya dan ngapain aja, karena honestly untuk pertama kalinya gue menghadiri pernikahan dari adik suami, yaitu ini dia di belakang, Steven dan Nia. Anyway, congrats ya buat kalian berdua. Mudah-mudahan happily ever after, sehat selalu, intinya lancar pokoknya semuanya. Dan hari ini kalian bisa lihat rambut gue masih bekas sasak ya kan waktu hari H, dan gue kurang lebih menggunakan kedua baju ini. Kalian mungkin bisa lihat nanti gue bakal masukin di dalam sini, mudah-mudahan sih bisa ya. But anyway, karena hari ini juga gue mau nganterin atau balikin semua baju-baju yang gue pakai kemarin, jadi sambil aja gue make upan ya. Gue kalau untuk hari-hari seperti ini gue lebih memilih untuk the simplest thing ever ya. Walaupun mau pergi gue akan pakai sesuatu yang simple aja. Kemarin juga gue udah informasiin ya, ini MAC yang stud shape and shade broaden. Cielah, ini kayak zaman dulu lagi nih. Fokus nggak teman-teman pakai yang kayak gini? Ini yang dual, yang satu yang seperti ini ya. Terus satunya dia adalah sponge tip, jadi tinggal dipakein aja. Mudah-mudahan sih bisa fokus ya teman-teman. Terus gue pakein di bagian sebelah sini. Oke, jadi teman-teman, kurang lebih 2 minggu terakhir ini gue sibuk banget. Jadi maaf sekali buat teman-teman yang memang kalau ternyata video gue kayak nggak terlalu maksimal atau gimana, karena gue lagi masih sibuk bolak-balik Jakarta Bogor untuk persiapan pernikahan adik suami ya. Jadi kemarin itu bolak-balik fitting baju, cari perlengkapan apa yang kurang ya kan, biasalah ya kalau cewek pasti ada aja, oh iya ininya itunya gitu kan. Terus kemarin ada juga yang lain lah, urusan segala macem, sampai gue harus tinggalin tuh Feli sama Island di rumah. Untung ada teteh yang bisa bantuin untuk jagain Island. Honestly acaranya bener-bener lumayan padat teman-teman, jadi gue udah bangun dari jam 4 subuh, kalian bisa bayangin. Dan maaf banget kalau misalkan video kali ini bakalan panjang, karena ini sekalian get ready with me, sekalian ceritain ya kan wedding day-nya adik ipar. Terus setelah penggunaan alis seperti ini, gue bakalan diemin, nanti gue bakalan rapihin. Nah karena gue punya ini MAC face pen, kalian udah tahu juga, kemarin gue udah kasih tahu. Ini nomornya NC15. Gue mau pakai di bagian punggung tangan untuk concealing di bagian center wajah ya. Jadi untuk concealingnya gue bakalan pakai brush yang seperti ini ya teman-teman. Terus difokusin aja di bagian under eye untuk brighten di bagian sebelah sini. Terus acaranya bener-bener full, jadi gue udah mulai make upan tuh pagi banget. Memang sih dibanguninnya, jadi kita ada acara morning call gitu, dibangunin ya. Jadi IO nya tuh bener-bener detail banget kamar pendapat gue. Setelah dibangunin pagi, terus make up artisnya datang ya kan, terus di make upin ya seperti biasa. Cuman ya itu dia, sayang sekali ya teman-teman, kurang memuaskan hasilnya. Bukan masalahnya gimana-gimana ya, itu kalau di gue ya honestly ya, gue nggak bakalan terlalu banyak ngomong. Kalau hasil keseluruhan ya oke lah ya, overall ya namanya juga apa ya istilahnya, cuma jadi keluarga inti yang ikut hadir gitu kan. Make upnya nggak terlalu yang heboh-heboh banget. Kadang-kadang kan suka ada yang make upnya kayak terlalu berlebihan, kalau itu enggak. Dan gue sih honestly terselamatkan karena gue sudah menggunakan yang namanya eyelash extension gitu kan ya teman-teman. Jadi nggak khawatir pada saat hari H itu
kalau misalkan kalian pakai seperti gue sekarang ini ya, eyelash extension, nggak takut copot-copot gitu loh eyelashnya. Karena kalau gue honestly biasanya untuk acara wedding seperti itu kan itu lama banget ya. Gue aja bangun udah jam 4, terus udah make upan jam 7 udah selesai, terus acara lagi foto-foto ya kan, mertua, mama mertua dengan adik semua foto-foto, terus acara penjemputan, acara penerimaan di rumah sini gitu kan. Itu udah dari pagi banget. Terus itu udah seharian dari jam 7 udah mulai, jam 11 udah langsung berangkat ke venue ya, ke tempat acaranya. Nah, di tempat acara kayak di sini masih itu dari pagi sampai jam kurang lebih jam 11 ya kalau nggak salah, ada yang namanya tepai. Tepai itu kayak acara atau tradisi Chinese ya teman-teman. Jadi pada saat ada yang menikah itu seperti kakak, orang tua, apa yang sudah menikah memberikan angpau bisa apapun lah ya yang mau mereka berikan gitu, kayak misalkan atau kalung atau cincin atau emas atau apalah misalkan mau menghadiahi, itu bisa di acara tepai gitu. Kemarin juga gue udah sempet upload di short kalau misalkan kalian penasaran untuk lihat ya. Jadi kayak pemberian hadiah gitu loh teman-teman, dari keluarga dekat ya, baik orang tua, kakak yang sudah menikah, terus dari tante ya, dari om gitu kan. Itu pemberian sesuatu lah ya. Jadi kita ngasih teh ya, untuk yang menikahnya itu memberikan teh. Makanya mungkin gue nebak-nebak aja, tepai itu udah dikasih teh lu harus pay gitu ya. Harus ngasih sesuatu, could be ya, gue juga nggak tahu deh. Terus setelah tepai di rumah, akhirnya tepai dulu nggak ya, gue lupa. Oh nggak, langsung acara di venue ya, biasalah pembukaan, penyambutan dari pendeta gitu, terus pemberkatan pernikahan segala macam ya, so on. Terus setelah selesai pemberkatan kita ngapain ya, itu udah jam 1 ya. Jadi kita makan, setelah makan touch up lagi. Next step gue bakalan pakai Wake Me Up Concealer. Ini yang warnanya butter, jadi nggak terlalu terang ya. Ini sama banget warnanya dengan warna keseluruhan wajah. Setelah selesai pemberkatan kita makan siang dan touch up ya teman-teman. Jadi untuk make up karena udah dari subuh ya, apalagi pengantin, terus sekalian ganti baju segala macem gitu kan, itu di siang hari ya. Karena setelah itu kita ada acara lagi teman-teman, dan itu pun prosesnya nggak cepet ya, nggak langsung selesai gitu. Jadi dikasih waktu kurang lebih 2 atau 3 jam untuk siapin semuanya itu untuk acara berikut dan untuk acara di jamnya ya. Jadi di jam 7 malam itu. Jadi tetap kita adain tepai lagi ya teman-teman, khusus dari om tante semua yang mau memberikan seperti angpau atau apapun tadi ya yang gue kasih tahu di awal untuk acara tepainya itu. Ini gue bakalan diamin dulu ya untuk concealing bagian-bagian yang memerlukan ya, dan gue bakalan lanjut ke next step ya teman-teman. Untuk next step gue mau pakai produk baru ini dari Lux Crime, namanya adalah Sponge Tip Seamless Liquid Concealer. Warnanya yang gue pakai adalah warna hazelnut. Ini baru banget ya teman-teman, jadi ya mudah-mudahan sih bisa cocok gitu, dan dia lumayan thick, tapi bukan thick yang kental, dia lumayan agak-agak cair gitu. Jadi gue bakalan pakein aja di tempat-tempat biasanya gue pakai contour sebelah sini. Nah terus setelah acara tepai segala macem, terus kita foto-foto lagi ya kan. Terus gladi resik lah ya, gladi resik waktu kita memasuki ruangan acara resepsi. Jadi resepsinya itu pada hari yang sama
ya, dengan acara tepai segala macam pemberkatan teman-teman, cuman beda jam aja. Dan ya itu dia, semua dimintai masuk, cuman kayaknya gue nggak punya footage pada saat acara gue masuk ya, karena ya mau nggak mau biasanya kan gue yang pegang kamera, tapi untuk acara gladi resik dan acara gue masuk ke dalam gedung resepsinya itu nggak bisa gue ambil gitu kan. Ya udah seperti biasa, seru. Udah, kalau menurut pendapat gue ya banyak sekali prosesi-prosesi yang baru gitu gue tahu akhirnya ya untuk acara pernikahan, dan seru. Kalau menurut pendapat gue sih seru ya, sorry banget teman-teman kalau misalkan cahayanya agak naik turun atau gimana ya, karena gue mengandalkan cahaya matahari yang mulai naik ya, karena ini masih pagi banget. Jadi gue bawa ini gelasnya yang dari MAC, terus ini yang powder, dan mana ya, juga yang krim ya, glow play button. Ini kedua produknya teman-teman. Ini yang warna grand, ini yang warna melba. Jadi gue pakai dulu yang warna grand sebelum pakai yang lain ya. Oke, ini gue pakein aja, dan seperti ini tinggal di blend aja. Intinya sih ya, kalau menurut pendapat gue kemarin seru banget teman-teman acaranya. Jadi kayak bener-bener mempersatukan dua keluarga gitu ya, jadi bisa saling mengenal ya kan, jadi saling akrab gitu. Karena kita juga ada acara touch up ya, jadi retouch make up. Jadi pada saat retouch itu ya udah, karena saling nunggu, saling ngobrol, saling curhat, saling heboh, seru-seruan. Seneng banget sih kalau menurut pendapat gue ya. Kalau gue ya, menurut pendapat gue ya, acara resepsi atau acara kayak misalkan kalau di muslim ya akad nikah itu salah satunya adalah untuk mempersatukan dua keluarga yang tadinya nggak kenal jadi kenal ya kan, yang tadinya nggak akrab jadi akrab. Gue powdering dengan menggunakan baby brown di bagian center wajah, juga di bagian dagu, jangan lupa ya, ini dagu wajib banget di setting. Gue biasanya pakai yang namanya setting spray ya untuk bikin awet satu, yang kedua juga untuk bikin semua penggunaan produk krimnya itu lebih menyatu dengan kulit wajah. Kalau kayak gini biasanya kalian bakal menemukan, misalkan contohnya jika kalian menemukan produk krimnya itu nggak bikin halus kulit wajah kalian, kalian harus semprot dengan yang namanya setting spray. Dan ini adalah mungkin satu-satunya setting spray yang menurut pendapat gue terjuara, the best. Belum ada gantinya, karena kalau menurut pendapat gue, kalau gue kasih tahu ke kalian yang Lux Crime yang untuk kulit kering ya, yang glow itu dia bisa menghaluskan, tapi dia masih terlalu basah kalau dipakai buat teman-teman yang mempunyai kulit berminyak gitu ya. Tapi dia bener-bener bikin halus. Nah, gue bisa saranin, ini memang mahal teman-teman, tapi bisa dipakai berulang-ulang kali dan nggak cepet habis ya. Jadi ini gue pakai dari Charlotte Tilbury, namanya Airbrush Flower Setting Spray yang seperti ini ya teman-teman. Jadi tinggal disemprotin aja. Gue perlu puter nggak sih? Ini kayaknya mataharinya udah mulai oke, segini ya. Oke, gue semprotin dulu. Untuk setting spray dari Charlotte Tilbury ini ya teman-teman, selain dari dia bantu untuk nyeting kulit wajah kalian, dia bantu untuk menghaluskan, bantu untuk bikin awet, bantu untuk tahan geser, bantu untuk tahan air, pokoknya segala macem yang kalian butuhkan di make up kalian gitu loh. Dan terus untuk bikin mengunci ya semua tampilan wajah, karena untuk semua produk krim itu kan tetap harus disetting ya, harus dikunci ya teman-teman. Gue pakai yang dari Make Up Forever, dan gue bisa kasih alternatifnya yaitu dari Maybelline. Ini nomornya yang gue pakai 1N14 ya. Ini produknya teman-teman. Nih kayak gini. Itu dari Maybelline juga ada ya yang powder seperti ini. Dia bener-bener sangat-sangat amat awet di atas wajah ya kalau digunakan. Dan kalau gue, karena kulit wajah gue sudah mature, jadi untuk penggunaan produk yang seperti ini baiknya buat teman-teman yang
sudah banyak kerutan, atau misalkan memang dari sananya walaupun kalian masih cukup muda itu sudah ada kerutan, pakai produk seperti ini jangan terlalu tebal, karena semakin tebal kalian pakai produk itu bakalan terlalu berat ya. Jadi semakin berat nanti lama-lama bakalan jadi lebih nambahin keriput gitu teman-teman. Jadi pakai seringan mungkin. Oke, ini di tap-tap dan pastiin walaupun tipis tapi di wajah kalian itu udah nggak ada nempel-nempel atau nggak ada transfer ya teman-teman. Nah untuk rapiin alis gue tetap balik lagi pakai yang Wake Me Up Concealer yang warnanya biskuit supaya nggak terlalu gonjreng-gonjreng ya, seperti sekarang ini, lebih ke natural aja gitu teman-teman. Ada tukang bakso. Oke, gue mau bikin dulu ya, sebentar, jangan kemana-mana, di sini aja. Hampir ke yang terakhir teman-teman. Seperti biasa untuk bikin halus, gue selalu pakai produk dari Hourglass ini ya. Gue pakai yang dua ini untuk dipakein di bagian center. Untuk bisa bantu menghaluskan kulit wajah sekaligus untuk brighten. Jadi kemarin itu setelah di make upin sama Mua itu kan kurang lebih 2 jam aja udah langsung berminyak, udah langsung tembus ya, karena mereka satu nggak pakai yang namanya setting spray, dan yang kedua itu dia nggak disetting lagi dengan baik kalau menurut pendapat gue pribadi ya. Kalau di kulit gue itu harus disetting lagi seperti ini setelah semuanya kering ya teman-teman, dan dibantu untuk dikunci lagi. Jadi bener-bener mateng banget, bener-bener nguncinya itu bener-bener rapet gitulah ya, kalau bahasa pintu mah gitunya, dirapetin lagi. Dan nanti terakhir juga tetap disemprot lagi. Dan kalau misalkan kalian nanya nggak pakai kah kontur atau blush yang powder untuk hari-hari, gue honestly ini tuh udah terlalu full banget walaupun memang tidak menggunakan yang namanya foundation ya teman-teman. Jadi gue tetap ngandelin yang namanya kontur, blush cream, terus gue ngandelin juga yang namanya concealer untuk concealing dan juga untuk brighten di bagian center wajah, tapi tetap gue tidak menggunakan yang namanya foundation. Nah ini tuh udah terlalu banyak menurut pendapat gue, karena untuk hari-hari gue biasanya cuma pakai skincare dan sunblock, udah cukup itu aja gitu ya. Tapi sekarang ini udah full ya teman-teman, dan segini udah oke ya, udah cakep. Terus gue cuma mau nambahin sedikit aja highlighter, dan gue nggak bakalan pakai yang namanya eyeshadow ya, karena gue pengen natural aja seperti ini, mempercantik di bagian wajahnya aja. Dan tambahin highlighter ini dari paket atau paletnya Hourglass yang butterfly teman-teman di sini, dan tidak dipakein lagi di bagian lainnya kecuali di Cupid's bow. Oke teman-teman, udah gini aja. Dan terakhir pakai lipstick ya. Lipstiknya ada nggak di sini? Bahaya nih kalau nggak ada di sini. Jangan-jangan semuanya ada di tas gua, jadi semuanya gue masukin ke dalam tas ya. Tapi yang gue bawa di dalam pouch itu gue cuma bawa yang warnanya velvet teddy teman-teman. Jadi warnanya itu lebih ke nude pink, bagus banget. Tapi ya udah, karena ini yang ada di dalam makeup bag ya teman-teman, semuanya udah gue kasih tahu ke kalian tadi. Itu semua produk yang gue pakai. Terus ini semua brushesnya juga gue udah kasih tahu ke kalian di video what's in my makeup bag. Oke, itu semua produknya tetap gue bawa. Yang dari Rose Olay ini lip balm juga, tapi lipstiknya gue pakai ini aja deh, Lock Kiss Ink yang dari MAC. Ini warnanya adalah Mischief. Langsung gue pakai aja untuk keperluan video, karena kalau biasanya setelah begini gue cuma pakai lip balm aja udah good to go, lengkap sudah gitu. Oke, last but not least, jangan lupa disemprot lagi ya teman-teman untuk kunci semuanya. Tadi gue sempat ke dalam dulu untuk ambil lipstick yang dari Something. Ini yang shake matte teman-teman, warnanya 07 cold. Jadi biar nggak bosen ya pakai MAC kosmetik terus kan.
Jadi gue ganti pakai yang dari Something aja yang terbaru. Oke teman-teman, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut pendapat kalian? Bagaimana, ada masukan atau apapun itu please tulis komen di bawah. Dan mudah-mudahan sih kalian suka. Maaf banget kalau misalkan banyak gangguan, banyak suara, karena honestly di sini tuh kalau tiap pagi ada yang namanya pasar kaget. Jadi ya mau nggak mau kalian mendengarkan begitu banyak suara gitu ya hari ini dan di video kali ini. Well teman-teman, mudah-mudahan kamu suka. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Dan kalau suka jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe ke channel ini. Aktifin notification bell-nya ya, jangan lupa. Dan kita ketemu lagi di video bermanfaat lainnya teman-teman. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.